pertama Kabupaten Biren. Silakan kuasa hukum menyampaikan pokok-pokok permohonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Majelis Konstitusi yang kami muliakan. Izin Majelis, kami langsung membacakan perbaikan yang telah kami sampaikan pada tanggal 9 Desember tahun 2024. Dan izin juga kepada Majelis, kami juga nanti akan memberikan tambahan alat bukti Majelis, bukti surat, dan terkait dengan perpanjangan kartu Majelis, ada satu orang. Itu. Yang pertama Majelis terkait dengan identitas pemohon Murdani Yusuf SE Abdul Muhaimin Esos merupakan calon bupati atau wakil bupati Kabupaten Biren nomor urut 1. Dan kami lanjutkan Majelis terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Kewenangan dianggap memiliki kewenangan ya? Memiliki Majelis. Iya, lanjut. Ya. Tenggat waktu. Izin Majelis bahwa keputusan komisi memenuhi tenggat waktu atau tidak? Memenuhi Majelis. Oke, lanjut. Ya, lanjut Majelis ke legal standing. Legal standing Majelis juga memiliki legal standing Majelis. Dan kami lanjut ke pokok permohonan Majelis. Itu berapa pasang calon di Biren, Kabupaten Biren? Biren ada 3 pasangan calon Majelis. Saudara mewakili pasangan calon nomor 1 ya? Nomor 1 Majelis. Berapa jumlah suara yang diraih? Jumlah suara yang kami raih Majelis sebanyak 71.296 Majelis. Yang menangnya pasangan nomor urut 3 ya? Nomor urut 3, iya Majelis. Dengan berapa selisihnya? Selisihnya 51.106 Majelis. Oke, 51.106. Iya Majelis. Ini artinya lewat dari ambang batas ya? Benar Majelis. Iya. Nah, oke, kalau mau melewati ambang batas untuk dikesampingkan ketentuan itu, apa dalil-dalil yang digunakan untuk menyampingkan pasal 158 itu? Silakan sampaikan. Baik Majelis, terkait dengan permohonan kami menyampingkan pasal 158 itu Majelis, yang pertama ini ada incumbent nggak di sini? Iya Majelis. Yang ada incumbent nggak yang ikut? Incumbent nggak ada Majelis. Oh nggak ada? Nggak ada, iya. Oke, jadi pemain baru semua? Iya Majelis. Iya. Terkait dengan penundaan pasal 158 yang pertama Majelis terkait dengan perbuatan terstruktur, sistematis dan masif Majelis yang dilakukan oleh termohon dan pasangan nomor urut 3. Yang kedua juga terkait dengan kami masukkan dalam permohonan kami beberapa putusan dari Mahkamah Konstitusi. Sudah, kalau itu kan sudah. Itu nanti biar kami yang menilai. Baik, sekarang Majelis dikemukakan aja alasan kenapa kami harus menyampingkan pasal 158 itu. Itu yang dikemukakan. Silakan. Izin Majelis ya. Yang pertama tadi seperti kami sampaikan Majelis terkait dengan perbuatan TSM Majelis terstruktur sistematis dan masif. Yang kedua juga terkait dengan pemberlakuan Perbawaslu Majelis yang awalnya di nomor 8 tahun 2020 yang telah dirubah Majelis di pasal di Perbawaslu nomor 9 tahun 2020 yang mana di Perbawaslu nomor 8 itu di pasal 10 huruf E ayat 2 huruf E itu yang awalnya itu ada mengatur tentang TSM, lalu ada perubahan di pasal 9 di Perbawaslu nomor 9 tahun 2024 itu dihapus Majelis dan kembali ke pasal dan kembali ke Perbawaslu nomor 9 tahun 2020 terkait dengan TSM itu dimulai dari saat pendaftaran sampai dengan pemungutan suara. Namun pada saat ini terkait dengan peraturan tersebut di dalam peraturannya pengganti terkait dengan TSM tadi, di sini kami menilai bahwasanya ada kekosongan hukum Majelis terkait dengan TSM tadi karena ketika dihapus di pasal di Perbawaslu nomor 9 tahun 2024 Majelis terkait dengan perubahan nomor 8 tahun 2020, maka kewenangan dari mungkin di Aceh itu ada namanya Panwasli Majelis untuk melakukan pemeriksaan TSM. Maka kami menilai tindakan dari peraturan tersebut itu tidak mencerminkan melakukan kekosongan hukum. Namun bagi kami untuk TSM sendiri karena tadi ada perubahan dari Perbawaslu, kami yakin itu kewenangan yang menjadi tujuan dari kami adalah untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi Majelis. Ya kan sudah, ini sudah diajukan. Iya Majelis. Yang ingin kami dengar itu mana yang TSM-nya itu? Yang terstrukturnya apa? Baik. Yang sistematisnya apa? Yang masifnya itu mana? Itu yang harus dijelaskan. Silakan. Baik Majelis. Terkait dengan terstruktur Majelis,
di dalam permohonan kami majelis itu ada perbuatan majelis yang dilakukan berhubungan dengan aparatur penyelenggara pemerintahan majelis dan juga secara bersama-sama. Di halaman berapa itu? Di halaman 7 majelis. Nah, mana dia? Di halaman 7 itu di nomor 6 majelis. Di sini kami dalilkan terkait dengan bahwa termohon pada saat rekrutmen PPK atau panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara PPS di Kabupaten Biren pada tanggal 11 Mei 2024 dan tanggal 26 Mei 2024. Adapun pelanggaran tersebut termohon meluluskan PPK dan PPS tidak mengutamakan calon yang memperoleh nilai kelulusan tertinggi melainkan meluluskan orang-orang yang terdekat dengan termohon dan paslon nomor urut 3 majelis. Ini ada buktinya? Ada majelis, bukti kami ini terkait dengan ini, dalil ini di P298, di P299 dan di P300 majelis. Anda tahu nggak dalam seleksi itu nilai salah satu komponen aja? Kan ada yang lain. Ada majelis. Ada kami buat perbandingan majelis di salah satu salah satu calon majelis. Jadi ada lampiran majelis. Izin majelis saya berikan contoh di P299 kami majelis yang telah kami ajukan ke mahkamah. Itu ada yang namanya Jarkasi majelis. Itu nomor urut 1 tertulis dengan nilai kelulusan itu sebanyak 53 majelis. Namun di kelulusan, di pengumuman kelulusan pada tanggal 14 Mei 2024, kami melihat di sini majelis ada 5 orang yang atas nama Jarkasi, yang mana tadi pada saat seleksi dia memiliki nilai tertinggi, namun pada saat penetapan hasil seleksi, nama Jarkasi tidak terdapat sebagai peserta ataupun sebagai anggota yang calon ini tadi yang lulus majelis, karena ada 5 orang tadi ini nggak ada namanya. Ya. Iya majelis. Biar nanti saya tanya ke KIP ya, apa namanya di Aceh? Kita di Aceh Komisi Independen Pemilihan KIP majelis atau KPU majelis. Iya, izin majelis. Nanti saya tanya mengapa yang rendah diloloskan, yang tinggi tidak. Iya majelis. Lanjut. Lalu terkait dengan yang kedua majelis, terkait dengan sistematis, itu ada beberapa pelanggaran majelis yang memang sudah direncanakan sangat matang majelis terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh termohon maupun pihak terkait majelis, dan bukti ini kami dukung dengan bukti P298, P299, P300, P301, P305, P309, P312 dan P319 majelis terkait dengan perbuatan sistematis majelis. Apa itu? Iya. Apanya yang sistematis? Iya majelis. Nah, jadi lanjut. ada foto-foto majelis yang kami lampirkan majelis. Contohnya majelis di bukti P3. Foto apa itu? Foto ini majelis. Foto antara kepala desa majelis. Foto kepala desa itu di bukti kami majelis di P303. Foto kepala desa itu kenapa? Ceritakan. Ya. Anda ceritakan aja apa yang terjadi dengan foto itu. Iya, jadi di sini majelis ada beberapa foto majelis di bukti kami majelis. Ada memang dari awal memang perbuatan terkait dengan pelanggaran sistematis ini sudah direncanakan sebelum tahapan pilkada dimulai majelis. Jadi memang foto itu kapan kejadiannya? Kejadiannya majelis ini bentar majelis saya buka. 305. Izin majelis ini nggak kami buat tanggal ininya majelis. Iya, tapi ada beberapa bukti majelis terkait pokoknya dengan pada suatu waktu lah ya. Iya majelis. Di tahun 2024. 2024 majelis. Iya. Silakan lanjut. Apa lagi? Lanjut majelis ke perbuatan masif majelis terkait dengan perbuatan yang dilakukan majelis. Ini yang kami dalilkan adalah terkait dengan money politik majelis atau politik uang yang kami masukkan ke dalam permohonan dan didukung oleh bukti kami juga majelis, bukti P295, P297, P302, P318, P328. Itu seberapa masif? Iya majelis. Semua orang menerima duit? Hampir semua. Iya majelis, semua orang majelis. Karena kami memberikan satu buah bukti juga majelis di kecamatan Kecamatan Jangka majelis, itu ada sejumlah orang itu yang telah terkoordinir majelis sebanyak berapa orang? 2.889 majelis dengan jumlah uang 288.900.900.000 majelis dengan pecahan 100.000, dan juga kami juga telah melaporkan ke Panwasli majelis terkait dengan perbuatan ini majelis, tapi ini yang di satu lagi di Kecamatan Makmur. Duitnya ditangkap? Untuk yang ini tidak majelis, tapi yang ada di Kecamatan Makmur majelis. Apanya? Kecamatan Makmur majelis. Di bukti kami nomor 329 majelis berupa putusan majelis dari Pengadilan Negeri Biren.
Iya. Itu ada bukti sebanyak Rp300.000 majelis dengan jumlah pecahan 50.000 dikali 6 majelis dan sampai dengan sekarang prosesnya masih banding majelis. Oke. Berarti ada 6 orang ya yang menerima ya? Iya, ada beberapa orang majelis. Ini untuk perkara yang di Makmur ini majelis dalam salah satu kecamatan di Biren ini masih dalam proses banding. Namun di putusan di PN Biren itu terbukti dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biren dan jaksa sedang menunjukkan banding majelis di Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Oke, apalagi kalau nggak ada langsung petitum aja. Baik majelis, izin kami lanjut ke petitum majelis. Ya. Yang pertama, menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tidak sah atau tidak mengikat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Biren oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Biren tanggal 2 Desember 2024. Ketiga, membatalkan keputusan KIP Kabupaten Biren nomor 3979 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biren tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 dan rekapitulasi hasil perhitungan suara perolehan suara di tingkat kecamatan yaitu Kecamatan Pesangan, Kecamatan Pesangan Selatan, Kecamatan Juli, Kecamatan Jangka, Kecamatan Gandapura, Kecamatan Makmur, Kecamatan Kota Juang, dan Kecamatan Jempa. Keempat, menyatakan tidak sah dan batal atas penetapan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Biren tahun 2024 nomor urut 3 Haji Muklis ST, Insinyur Haji Rajuardi MT atas perolehan suara terbanyak berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Independen Kabupaten Biren nomor 3979 tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 dan berita acara tanggal 2 Desember 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Biren tahun 2024. Yang kelima, majelis memerintahkan agar Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Biren melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di Kecamatan Pesangan, Kecamatan Pesangan Selatan, Kecamatan Juli, Kecamatan Jangka, Kecamatan Gandapura, Kecamatan Makmur, Kecamatan Kota Juang, dan Kecamatan Jempa. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Biren atau untuk segera melaksanakan putusan ini atau menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum atau KIP Kabupaten Biren melakukan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Biren tahun 2024 khususnya di 8 kecamatan di Kecamatan Pesangan, Kecamatan Pesangan Selatan, Kecamatan Juli, Kecamatan Jangka, Kecamatan Gandapura, Kecamatan Makmur, Kecamatan Kota Juang, dan Kecamatan Jempa. Atau apabila Majelis Hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya berdasarkan prinsip es aqua et bono. Hormat kami Majelis, kuasa hukum pemohon Azari SSI MH CPM, Julfikar Muhammad SH MH, Maman Supradi SHI MH, dan Wahyu Pratama SH. Izin. Oke. Berapa kecamatan jumlahnya di? Ada, kalau seluruhnya ada 17 Majelis. Jadi yang Anda minta sekarang di 8 saja ya? Iya, di 8 kecamatan Majelis. Izin Majelis, kami ingin juga. Sabar dulu, jangan buru-buru. Pertanyaan saya dijawab. Berapa jumlah kecamatan? 17 Majelis. 17. Ini pelan-pelan ya. Yang Anda minta 8 kan? 8 kecamatan ya. Berarti 9-nya tidak. Iya. Oke. Apa yang mau disampaikan? Iya. Jadi terkait dengan masih Majelis, kami juga. Oh, sudah selesai itu. Enggak, ini sedikit aja Majelis. Apa lagi? Iya. Jadi ada total TPS Majelis sebanyak 823 yang masuk ke 8 kecamatan ini Majelis lebih dari setengah TPS yang ada di Kabupaten Biren yaitu berjumlah 487 TPS Majelis. Oke. Iya. Cukup Majelis. Jangan buru-buru. Iya. Santai saja. Alon-alon gitu. Siap Majelis. Tahu alon-alon? Pelan-pelan. Kalau kata orang Indonesia itu pelan-pelan. Iya Majelis. Kalau kata orang Padang lambek-lambek katanya. Gitu. Lambat-lambat. Tidak usah buru-buru. Ada yang mau disampaikan yang mulia Pak Arsul? Iya, kuasa pemohon. Ini basis permohonan Anda kan TSM. Iya Majelis. Ya. Pertama tadi saya dengar dan juga saya baca dalam permohonan Anda soal rekrutmen PPK dan PPS di Kabupaten Biren. Iya Majelis. Ini semua atau hanya beberapa aja? Tadi kan dibilang 17 kecamatan. Ya. Yang itu tadi. Tidak mengutamakan calon yang memperoleh nilai kelulusan tinggi. Satu orang saja atau semuanya begitu? Ada di beberapa kecamatan Majelis. Beberapa kecamatan itu apa saja? Iya. Yang tadi yang pertama kami bacakan di Gandapura Majelis. Ya. Bentar Majelis. Lampirannya. Mana lagi? Gimana ini nggak hafal? Harus hafal gitu. Semua yang Anda tulis itu harus ada di kepala. Jadi kalau jawab itu langsung, tidak pakai jeda. Iya. Tadi yang pertama di Gandapura Majelis. Ya, mana lagi? Yang kedua
Ya sudah kelamaan. Yang kedua pertanyaannya, Iya. atas peristiwa ini Anda ajukan protes nggak atau pengaduan ke Bawaslu, ke DKPP? Iya, ada ini majelis, ada apa namanya bukti surat keberatan majelis. Surat apa? Surat ke Panwaslu juga ada majelis. Panwaslu Ya Kabupaten pengaduan. Biren. Iya. Ya nanti kita tanya Bawaslunya. Ya. Yang kedua Anda bilang ini melanggar kesepakatan bersama waktu tahapan uji mampu baca Al-Quran. Apa ini pelanggarannya? Ini kalau bikin dalil ini harus yang jelas. Itu. Izin majelis, izin melapor kami majelis. Iya, silakan. Pak. Baik, izin yang mulia. Saya jelaskan mengenai dalil poin 7 tadi menerangkan awalnya sudah ada kesepakatan antar pihak bahwa proses pengajian yang diselenggarakan oleh KIP itu menggunakan alat pengeras yang mulia. Namun faktanya pada saat dilakukan itu mengabaikan kesepakatan yang sudah disepakati. Jadi soalnya soal alat pengeras saja ini, yang nggak mulia. pakai. Oke. Terus itu tadi kembali ke yang pertama, PPK dan PPS-nya yang direkrut dengan cara melanggar itu bertindak berat sebelah nggak, adil atau enggak? Jangan-jangan itu melanggar tetapi dia dalam menjalankan tugas tetap adil, tetap imparsial, begitu. Gitu nggak? Iya majelis, kalau terkait dengan Ya ini itu, ya apa? Iya, karena kan kami kan mendirikan ada 8 kecamatan majelis yang terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh termohon majelis. Lah ya apa bentuknya, konkretnya apa? Ya. Karena orangnya itu direkrut dengan pilih kasih, maka dia membela calon nomor sekian. Itu apa bentuknya? Ada nggak? Jangan membuat-buat gitu. Kalau nggak ada harus katakan nggak ada. Fair itu namanya. Ya kalau dari bentuk majelis kan kami mendalilkan terkait dengan money politik majelis. Terkait dengan money politik. Nah, money politik yang melakukan siapa? PPK dan PPS-nya. Ini enggak majelis, ini bukan. Kan saya tadi lagi tanya PPK dan PPS-nya itu setelah dipilih, dilantik, kemudian selama proses itu, ya setelah dia menjabat itu, ada melakukan perbuatan yang nggak adil nggak? Atau yang melanggar undang-undang? Atau melanggar etik? Ada beberapa juga majelis, cuman Ada beberapa apa? ya, apa namanya? Bukan dari ini ya majelis, cuman ada yang nomor 11 majelis, halaman Ada 8. nomor 9 itu di desa Cotgapu, Kecamatan Kota. Kan ada 17 Iya, Majelis. kecamatan tadi. Nomor 9, Ya, halaman 7. satu desa. Iya. Ini saya sengaja tanya agak ini supaya pemohon yang lain itu juga nanti bisa mempelajari bahwa Iya, kalau ditanya itu harus cepat. Kalau Anda masuk ke dalam ruangan ini Anda tidak kuasai ya persoalan yang Anda ajukan, ya mesti baca dulu itu ya. Ya saya kira itu mesti lain kali harus diperbaiki itu ya. Saya Ya, katakan saya pernah duduk di tempat Anda dan di tempat pihak terkait. Jadi harus tahu persis gitu ya. Kalau kita itu harus menguasai dan jawabannya harus short and punchy, harus pendek dan menyengat. Iya. Ya, jangan muter-muter. Iya, Tuh. kami juga izin majelis terkait dengan tadi pertanyaan majelis ada kami buktikan di P307 majelis. Oke. Ya, karena ini TSM. Kalau TSM itu ya kita akan nilai nanti masivitasnya seberapa besar. Baik, majelis. Itu. Ya. Begitu, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel. Saudara pemohon ya. Iya. Nah ini kan di dalil saudara ini tentang kesalahan penghitungan, banyak terjadi kesalahan penghitungan itu kan. Di sekabupaten gitu, di tingkat kabupaten. Bahkan juga saudara juga mendalilkan penghitungan suara di 17 kecamatan itu ya yang menurut saudara dilakukan oleh termohon. Karena saudara tidak merefer dengan bukti-bukti di sini ya, tidak angka bukti pun belum ada di sini. Jadi di sini kan sudah ada keberatan dari dalil saudara ini, dari saksi itu. Apa tindak lanjut keberatan seperti apa yang di situ? Karena tidak diuraikan di sini, jumlahnya tidak diuraikan. Yang saudara yang keliru itu kemudian juga tidak jelas argumentasi mengenai kesalahannya itu. Apa yang dilakukan keberatan ini seperti apa? Yang terkait dengan keberatan majelis Iya. ada laporan majelis yang telah
kami sampaikan ke Panwasli Biren majelis di bukti Iya. P313 majelis. Ada bukti-buktinya itu nanti ya? Iya majelis. Iya, saudara isi blanko itu, keberatannya Ya, itu. Blanko Atau hanya lisan saja? ini blanko tanda bukti penyampaian laporan di Panwasli Biren majelis. Ya. Ada juga di P314 terkait dengan pemberitahuan tentang status laporan dari Panwasli Biren, dan kami juga ada laporkan ke Panwasli Aceh majelis di bukti 3315 majelis. Iya. Saksi yang mengajukan itu? Yang mengajukan bukan saksi majelis. Karena di dalil saudara saksi-saksi. Ya maksudnya saksi ini majelis Di dari apa namanya? TPS. Nama M Yunus. Iya, iya. Saksi. Iya, satu lagi Mereka tanda tangan saksi itu? di Tanda tangan nggak? Terhadap hasil yang menurut saudara kesalahan penghitungan banyak itu? Izin Yang Mulia, Ya. mengenai keberatan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, seluruh saksi di 8 kecamatan ini keberatan, dan di tingkat kabupaten juga kita menolak hasilnya. Menolak? Menolak. Oh, tidak menandatangani? Tidak menandatangani. Tidak menandatangani. Ya karena di uraian saudara ini kan lebih banyak mendalilkan tentang kesalahan penghitungan. Ya, tapi saudara di dalam uraian ini lebih banyak mendalilkan tentang apa yang dilakukan oleh paslon lain dan juga termohon di sini ya. TSM-nya malah yang diuraikan seperti dalil yang utamanya ini kesalahan penghitungan dengan sengaja yang menurut saudara ada di sini. Baik, Nanti direfer bukti-buktinya ya. Coba. Baik, Yang Mulia. Kasih Yang Mulia. Cukup ya? Cukup Yang Mulia. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke perkara 270. Ada? Saya mau tanya dulu. Ini permohonan saudara ditandatangani oleh kuasa hukum atau ada yang menandatangani?